Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas seksi MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuannya dari praktikum ini yang pertama, untuk menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua, menganalisis pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk alat dan bahan yang digunakan, pertama, 2 buah gelas plastik. Yang kedua ada air. Yang ketiga, siapkan 4 tabel CDR. Yang keempat, siapkan cuka atau CH3COOH. Yang kelima, soda kue atau NaHCO3. Yang keenam, penghalus, mortar atau cobek. Dan yang terakhir, siapkan stopwatch untuk menghitung waktu. Untuk mengetahui faktor luas permukaan, langkah yang pertama, isilah 2 gelas plastik dengan masing-masing setengah gelas air yang suhunya sama. Lalu beri label A dan label B di tiap gelasnya. Langkah kedua, ambil 2 buah tablet CDR dan haluskan salah satu menggunakan mortar, ulekan atau cobek. Langkah yang ketiga, masukkan secara bersamaan tablet redoxon yang tidak dihaluskan ke gelas yang berlabel A dan yang dihaluskan ke gelas yang berlabel B secara bersamaan. Catat waktu yang diperlukan hingga tablet CDR larut habis di dalam air. Untuk mengetahui faktor konsentrasi, isi kembali gelas dengan setengah gelas air dengan suhu yang sama. Langkah kedua, masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas A lalu aduk. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka ke gelas B lalu aduk. Langkah selanjutnya, masukkan secara bersamaan masing-masing 2 sendok bubuk soda kue ke dalam gelas A dan B.
Langkah selanjutnya, catat waktu agar soda kue dapat larut di larutan cuka. Untuk mengetahui faktor suhu, isi kembali dengan setengah gelas air panas di gelas A, kemudian isi gelas B dengan air dingin. Kemudian masukkan tablet CDR di gelas A dan B secara bersamaan. Kemudian, catat waktu yang diperlukan agar tablet CDR larut dalam air. Jadi, data pengamatan yang pertama yaitu pengaruh luas permukaan. Jika tablet CDR CaCO3 dalam bentuk bongkahan dilarutkan di dalam suhu air sedang, membutuhkan waktu sekitar 49 detik untuk larut di dalam air. Sedangkan, jika tablet CDR CaCO3 dalam bentuk serbuk dilarutkan di suhu air sedang, membutuhkan waktu sekitar 1 menit 25 detik untuk larut. Yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi reaksi. Jika soda kue NaHCO3 dalam bentuk serbuk dilarutkan dengan air yang ditambahkan CH3COH sebanyak 1 sendok makan, waktu yang diperlukan untuk bereaksi yaitu 23 detik. Dan soda kue NaHCO3 dalam bentuk serbuk yang dilarutkan dengan air yang ditambahkan 2 sendok CH3COH dibutuhkan waktu sekitar 31 detik untuk bereaksi. Yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Jika tablet CDR CaCO3 dalam bentuk bongkahan dilarutkan di air yang bersuhu dingin, waktu yang diperlukan untuk bereaksi sekitar 2 menit. Sedangkan tablet CDR CaCO3 dalam bentuk bongkahan yang dilarutkan pada air yang bersuhu panas dibutuhkan sekitar 42 detik untuk bereaksi. Jadi, pertanyaan pertama yaitu buatlah analisismu apakah pengaruh luas permukaan, konsentrasi, reaksi, dan suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu jika luas permukaan semakin besar maka laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua, pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi yaitu jika konsentrasi besar maka laju reaksinya lebih lama. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi, yaitu jika di suhu panas, maka laju reaksi semakin cepat. Pertanyaan nomor 2 yaitu tentukan mana variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat dalam percobaan tersebut. Yang pertama, pada luas permukaan. Variabel bebasnya yaitu luas permukaan, variabel kontrolnya yaitu suhu, dan variabel terikatnya yaitu waktu. Pada pengaruh konsentrasi reaksi, variabel bebasnya yaitu konsentrasi, variabel kontrolnya yaitu luas permukaan, dan variabel terikatnya yaitu waktu. Pada pengaruh suhu, variabel bebasnya yaitu suhu, variabel kontrolnya yaitu luas permukaan, dan variabel terikatnya yaitu waktu. Disebut variabel bebas karena dibuat bervariasi. Disebut variabel kontrol karena dibuat tetap. Dan disebut variabel terikat karena variabel yang diamati. Lalu pertanyaan nomor 3 adalah apakah terdapat katalis dalam percobaan tersebut? Jawabannya tidak ada. Tidak ada katalis dalam percobaan tersebut. Pertanyaan nomor 4 atau yang terakhir adalah apakah yang dimaksud dengan katalis? Katalis adalah zat yang digunakan untuk menurunkan energi aktivasi. Sedangkan pengaruh dalam laju reaksinya yaitu mengurangi energi untuk berlangsungnya reaksi. Untuk diagramnya sendiri, ketika suatu reaksi direaksikan tanpa menggunakan katalis, jadi energi yang digunakan lebih tinggi. Sedangkan ketika diberikan katalis, energinya jadi lebih rendah, seperti gambar yang ada di bawah ini. Kesimpulannya adalah, semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Hal ini dibuktikan dengan tablet CDR
dalam bentuk bongkahan lebih cepat larut dibandingkan bentuk serbuk. Yang kedua, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya semakin lama. Hal ini dibuktikan dengan soda kue yang dilarutkan dalam air dan ditambahkan asam cuka sebanyak 2 sendok. Butuh waktu lebih lama dibandingkan yang ditambahkan dengan asam cuka 1 sendok. Yang ketiga, semakin besar suhu, maka semakin cepat larut. Hal ini dibuktikan dengan tablet CDR yang lebih cepat larut di air bersuhu panas dibandingkan di air bersuhu dingin. Yang terakhir, dalam percobaan ini tidak ada katalis, dikarenakan tidak ada zat yang digunakan untuk menurunkan energi aktivasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.